Halo guys, balik lagi di Kesha Adelia Safira. Malam ini kita punya reaction video yang bikin deg-degan banget. Ini tentang kejadian maling motor yang nekat banget sampai pakai senjata api dan ditembakkan ke udara. Sebelum kita mulai, ingat ya konten ini untuk analisis edukatif dan bukan untuk glorifikasi kekerasan. So, buat yang udah penasaran, yuk kita tonton bareng-bareng. Wih, motornya mahal, targetnya spesifik, pelakunya ada 2 orang. Nah, ini momen ketahuan. Korban atau warga mulai mengejar. Kelihatan paniknya. Lihat ini, pelaku yang di belakang tiba-tiba keluarin senpi. Warga yang tadi yang berani langsung mundur. Tembakan ke udara. Astaga, kelihatan api dan asapnya. Ini menunjukkan tingkat kepanikan dan keputusan yang ekstrim. Dan mereka kabur tanpa berhasil bawa motornya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian inti, analisis dari kacamata kecerdasan emosional atau EQ. Dalam mata kuliah ini, kita belajar bahwa EQ itu jauh lebih penting daripada IQ dalam menentukan keberhasilan hidup. Dan kita bisa lihat di sini, EQ yang sangat rendah bisa berujung fatal dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Kita akan bedah dari 5 komponen EQ menurut Daniel Goleman. 1. Kesadaran diri atau self-awareness, artinya kemampuan mengenali dan memahami emosi, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan dorongan diri sendiri. Pelaku menunjukkan kesadaran diri yang sangat rendah. Mereka gagal mengenali dampak emosi panik mereka. Tembakan ke udara itu adalah ekspresi kepanikan yang tidak terkontrol, bukan strategi yang efektif. Mereka tidak sadar bahwa menggunakan kekerasan atau tembakan hanya akan memperbesar resiko, menarik perhatian polisi lebih cepat, dan meninggalkan bukti kejahatan yang lebih besar. Kedua, pengaturan diri atau self-regulation, artinya kemampuan mengendalikan dorongan hati dan emosi, menunda kepuasan, dan berpikir sebelum bertindak. Ini adalah komponen yang gagal total ketika terdesak, alih-alih mencari jalan keluar yang aman atau menyerah, pelaku memilih respon emosional atau insting yang paling destruktif. Melawan dengan ancaman ekstrim, menembak ke arah udara, pelaku tidak bisa mengendalikan amarah, frustasi, atau ketakutan mereka ketika aksi mereka digagalkan. Goal mereka hanya satu, lolos bahkan dengan cara yang sangat beresiko. Ketiga, motivasi, dorongan internal untuk mencapai tujuan dengan komitmen, inisiatif, dan optimisme. Walaupun pelaku punya motivasi mencuri motor, motivasi mereka negatif dan jangka pendek. Mereka tidak punya motivasi jangka panjang, misalnya hidup bebas, sukses secara legal, dan hidup damai. Orang dengan EQ tinggi punya motivasi yang didasari nilai-nilai. Pelaku curi motor termotivasi oleh kesenangan instan dan jalan pintas, mengabaikan resiko penjara seumur hidup atau hukuman mati. Keempat, empati, artinya kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain dan berinteraksi sesuai dengan perasaan tersebut. Nihil, pelaku tidak sedikit pun memikirkan rasa takut, trauma, atau kerugian finansial yang mereka timbulkan pada korban dan warga sekitar. Tindakan menembak meski ke udara adalah bentuk kekerasan emosional yang sangat parah. Seseorang dengan empati tidak akan mampu melakukan tindakan yang berpotensi melukai atau membuat orang lain mengalami trauma berat. Kelima, keterampilan sosial, artinya kemampuan mengelola hubungan, membangun jaringan, dan berkomunikasi secara efektif. Dalam konteks ini, keterampilan sosial mereka adalah koordinasi kejahatan yang akhirnya gagal. EQ tinggi mengajarkan resolusi konflik dan kolaborasi konstruktif. Yang mereka lakukan adalah kolaborasi destruktif. Keterampilan sosial sejati adalah membangun kepercayaan dan hubungan positif. Para pelaku ini justru menghancurkan kepercayaan dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Jadi guys, dari kasus maling motor yang nekat ini, kita bisa tarik satu benang merah. Tindakan ekstrim adalah cerminan dari emosi yang ekstrim dan tidak terkontrol. Orang yang mengandalkan kekerasan, ancaman, dan jalan pintas adalah orang yang gagal dalam kecerdasan emosionalnya. Mereka tidak sadar resikonya, tidak bisa mengendalikan dorongan hati, dan tidak peduli dengan dampak kejahatan mereka pada orang lain.
Jadilah pribadi yang memiliki EQ tinggi, belajar mengendalikan emosi Anda, kenali diri Anda, dan berempati pada orang lain. Karena pada akhirnya kecerdasan emosional yang baiklah yang akan membawa kita pada kesuksesan jangka panjang dan kehidupan yang bermakna, bukan jalan pintas yang merusak seperti dilakukan para pelaku ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Stay safe and stay emotionally intelligent.